Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Boboto ini juga lagi rame gitu ya di tengah-tengah Boboto semua, dan juga ini lagi rame di kolom komentar kita gitu ya, dan lagi rame di WA gitu ya, di WA group atau email juga ada gitu yang menanyakan masalah Robert Rene Albert yang sedang menjadi sasaran tembak dari Boboto semua, sehingga Persib mendapatkan ban lagi dari FIFA yang mana ya bannya cukup unik gitu ya, 3 periode untuk pendaftaran pemain tidak bisa dilakukan. Nah ini yang mana insya Allah lah kita coba bantu teman-teman semua untuk mengetahui sebetulnya apa sih yang terjadi gitu ya, dan insya Allah kita juga harus menyatukan visi dan misi dulu teman-teman. Di sini kita berkewajiban sebagai media gitu, yang mana kita tetap objektif, kita memberikan sudut pandang dari beberapa sudut pandang, tidak hanya satu saja. Jadi buat teman-teman Boboto, kita berpesan bahwa jangan sepenuhnya percaya dengan apa yang dilihat, dan jangan sepenuhnya percaya dengan apa yang didengar kalau memang kita tidak tahu apa-apa. Jadi ya alangkah lebih baiknya tunggu, sabar sampai benar-benar ada titik terangnya lah gitu ya teman-teman. Nah ini mudah-mudahan kita bisa memberikan satu edukasi atau satu ya pesan yang memang bisa setidaknya menjadi teman-teman menjadikan satu acuan juga gitu ya. Oh ternyata mungkin awal mulanya dari sini. Baik ya, setuju ya. Jadi kita harus objektif dulu yang pertama, dan mudah-mudahan kita tidak terpancing untuk melakukan provokasi dengan mengetikkan kata-kata buruk baik itu terhadap Robert Rene Albert, kepada manajemen lama, kepada pengurus manajemen lama, dan kepada pengurus atau dari manajemen yang baru saat ini. Jadi semuanya biar kita coba sinkronkan dulu. Baik, bismillah, kita mulai dari yang pertama dulu saja. Ketika Robert Rene Albert itu masuk ke Persib di tanggal atau di tahunnya aja tahun 2019 teman-teman. Pada saat itu kan Robert transfer gitu ya, didatangkan Persib dari PSM Makassar. Nah ini menjadi awal harapan baru sebetulnya untuk Boboto, untuk juga manajemen Persib, yang mana bisa mendatangkan seorang Robert Rene Albert ini suatu hal yang cukup membanggakan lah waktu itu, karena kan banyak saingan dan juga akhirnya memilih Persib Bandung untuk Rene Albert. Nah setelah masuk di Persib Bandung, sebetulnya di kontraknya 2 tahun teman-teman, 2 tahun plus 1 perpanjangan, jadi ya bisa dibilang total 3 tahun gitu ya. Di musim pertama di 2019 ini juga tidak begitu mulus sebetulnya, tapi menimbulkan harapan baru lah. Ya wajar, pelatih asing pertama yang dielu-elukan gitu ya, yang memang dibanggakan, hanya bisa membawa Persib di urutan ke-6 pada saat itu di 2019. Jadi ya Boboto nggak ada yang kecewa, manajemen nggak ada yang kecewa, justru ya mudah-mudahan di tahun berikutnya ada peningkatan gitu ya, masuk tahun 2020 yang mana kita betul gitu ya lagi langsung melesat ke posisi pertama. Namun sayangnya pada saat itu kan ada COVID teman-teman, semuanya berhenti ya, liga juga dihentikan, tapi kalau kontrak Rene Albert mah jalan terus gitu ya, kontrak pemain, pelatih itu jalan terus, nggak ada masalah. Lalu diaktifkan lagi gitu ya untuk Piala Presiden waktu itu gitu ya, Piala Presiden atau Piala Menpora saya lupa. Nah di situ ada satu harapan bahwa Persib jadi runner up teman-teman gitu ya. Jadi ya menimbulkan satu rasa optimisme lagi dari manajemen, wah ini pelatih bagus nih, siapa tahu ya saat ini untuk runner up ya musim depan kita bisa juara gitu ya di Liga 1. Namun ya keadaan terus berubah-ubah gitu ya setiap tahun. Masuk ke 2021 ya dengan kepercayaan tinggi dari manajemen Persib Bandung pada saat itu yang dipimpin oleh Pak Teddy Cahyono, memberikan kontrak selama 3 tahun karena melihat
prospek pelatih ini bagus gitu ya ke depannya, karena bisa meningkatkan untuk rasa percaya diri dari Bobotoh waktu itu, percaya diri dari manajemen, percaya diri dari pemain, juga bisa mengangkat prestasi Persib ya, walaupun tidak instan tapi dalam jangka waktu panjang katanya ini sangat bagus katanya prospeknya di bawah Robert Rene Albert. Makanya di tahun 2021 Robert Rene Albert diaktifkan opsi perpanjangan 1 tahun sampai 2022 ditambah 3 tahun lagi. Jadi kontrak Robert Rene Albert itu habis seharusnya di tahun 2025 gitu ya teman-teman. Nah, cukup dari situ masuk di tahun 2023. Inilah mulai dari 2022 2023 inilah mulai era tenggelamnya Robert Rene Albert gitu ya. Di antaranya kita gagal di Piala Presiden, lalu masuk ke musim 2022-2023 kita juga melakukan start yang buruk. Kita waktu itu ada di zona degradasi kalau nggak salah, atau di posisi papan bawah lah tepatnya gitu ya teman-teman. Akhirnya Bobotoh menggugat di bulan Agustus itu ke Graha gitu ya, menuntut Robert Rene Albert dilengserkan. Nah uniknya teman-teman, ketika di tahun 2021 Robert Rene Albert ini diperpanjang 3 tahun untuk kontraknya. Durasi kontrak 3 tahun itu di bulan Agustus. Nah 2022 1 tahun setelah pengikatan kontrak 3 tahun ini justru digugat oleh ya Bobotoh gitu ya. The power of Bobotoh ini dilakukan Agustus 2022, menggugat Robert Rene Albert dilengserkan atau diturunkan jabatannya menjadi ya bukan lagi menjadi pelatih Persib Bandung. Nah ini menarik teman-teman, tidak lama, kurang lebih ya kurang dari 2 minggu lah pada saat itu, atau kurang dari 10 hari gitu ya. Akhirnya manajemen Persib Bandung membuat satu keputusan bahwa melengserkan Robert Rene Albert dengan tanda kutip, dengan bukan dilengserkan secara pemutusan hubungan kerja, tapi Robert Rene Albert ditulisnya mengundurkan diri gitu ya. Kenapa? Nah inilah mulai seru teman-teman untuk benang birunya. Kenapa Robert Rene Albert memilih mengundurkan diri? Di sini kita pernah membahas buat teman-teman yang sudah ngikutin kita, mungkin Bobotoh jadul gitu ya, atau teman-teman lama yang 2022 sudah mengikuti channel kita, itu sempat kita bahas secara panjang lebar di situ. Intinya adalah kalau Robert Rene Albert ini diberhentikan atau dipecat gitu ya, dengan katanya di PHK, itu akan sangat rugi oleh Persib Bandung teman-teman. Oleh PT PBB ini akan mengeluarkan dana yang cukup banyak, karena ada terminasi ini, ada biaya penalti, biaya ini segala macam, belum bunga gitu ya. Bahkan ya beberapa hal yang memang tidak diungkap ke publik tapi mungkin ada di kontrak gitu ya, kayak bonus dan lain sebagainya. Jadi kontrak selama 3 tahun plus 1 opsi perpanjangan waktu itu membutuhkan dana yang tidak sedikit gitu ya kalau memang Robert Rene Albert di PHK atau istilahnya dipecat. Makanya terjadi negosiasi di situ. Beda gitu kalau dipecat dan mengundurkan diri, pesangon yang diterima oleh Robert Rene Albert ini berbeda teman-teman gitu ya. Itu waktu itu kita pernah bahas berapa persennya ya teman-teman, atau nanti kita coba tampilkan lah, mungkin ya nanti tim redaksi juga bisa bantu. Waktu itu kita jelaskan berapa persennya jika memang diterminasi, berapa persennya kalau memang Rene Albert ini mengundurkan diri. Tapi tetap intinya harus ada pembayaran dari manajemen Persib Bandung pada saat itu. Mungkin ya terjadi negosiasi satu dan yang lainnya. Akhirnya Wahaji Umuh mengumumkan bahwa Rene Albert ya sudah meninggalkan Persib Bandung gitu ya. Tapi di balik itu sebetulnya mungkin ada deal-dealan khusus, yang mana inilah bom waktu yang terjadi teman-teman gitu ya. Di tahun ini ya baru baru terungkap lagi bahwa ya Persib Bandung terkena ban atas laporan dari Robert Rene Albert. Nah ini semakin menarik teman-teman, kita tarik lagi benang birunya bahwa untuk beberapa dokumen kita tidak bisa memberikan secara spesifik teman-teman gitu ya. Jadi dari tim redaksi kami juga itu memberikan saran bahwa untuk berupa dokumen dan juga
masalah kontrak itu tidak bisa diterbitkan karena ada kode etik di media, dan juga ya kita merasa itu masih hak daripada individu gitu ya. Jadi itu bukan ranah publik yang harus bisa diekspos. Jadi ya sudah, kita tidak sertakan surat keterangan dan juga bukti kontrak dan lain sebagainya, tapi kita coba rangkum saja biar teman-teman bisa mengerti lebih ringkas gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama, kenapa untuk masalah ini terungkap di tahun 2026 teman-teman. Jadi kita mesti ingat, di tahun ini ada 2 kejadian. Pertama Daisuke Sato, dan juga kedua Robert Rene Albert, yang mana ini bukan masalah baru, ini masalah kontrak gitu ya di zaman baheula atau di beberapa tahun ke belakang. Kenapa baru ter-up saat ini? Ada satu jawaban yang bikin kita agak sedikit miris teman-teman, yaitu tidak dilakukan pembayaran secara full oleh manajemen Persib Bandung terhadap kedua belah pihak gitu ya, baik itu kepada Daisuke Sato maupun kepada Robert Rene Albert, yang seharusnya pembayaran lancar tapi ini tersendat. Nah, disinilah mulai ada perpecahan pendapat di kalangan teman-teman bobotoh, yang mana menyalahkan manajemen lama yang katanya nggak profesional, ini segala macam. Nah, justru kita ingin membawa bobotoh ini tidak hanya menyalahkan manajemen lama gitu ya. Betul, mungkin pernyataan Wahaji Umo pernah bilang waktu Sato kemarin gitu ya, ada anak buah yang tidak becus kerjanya katanya gitu ya. Ya, kita tidak mendeskripsikan siapa yang disosok Wahaji Umo gitu yang disebutkan, tapi yang jelas kemungkinan kalau kita berpikir positif adalah manajemen lama itu ingin menjaga nama baik Persib Bandung, ingin menjaga nama baik komisaris, direksi dan jajaran bos-bosnya gitu ya, biar kami aja yang ngurusin gitu ya. Ternyata ya mungkin kenapa baru ter-up di tahun 2026 ini. Nah, ini ada satu fakta yang mengejutkan teman-teman, yang mungkin teman-teman juga bisa berpikir ulang. Ini tidak sepenuhnya salah manajemen lama, masuk ke manajemen baru yang saat ini teman-teman. Kita buka manajemen baru yang sekarang, yang mana semuanya ada kaitannya dengan Stanley Bernard gitu ya teman-teman. Jadi untuk yang masalah Daisuke Sato dan juga Robert Rene Albert yang terjadi di tahun ini, 1 tahun bisa 2 kali kejadian, dan dengan masalah yang sama, masalah terminasi kontrak teman-teman gitu ya. Nah, ini yang dipermasalahkan adalah begitu di up saat ini di tahun ini, di salah satu keterangan dari Robert Rene Albert yang di up ke FIFA adalah tidak dilakukannya pembayaran secara full yang seharusnya dia terima setiap bulannya gitu ya. Jadi katakanlah gini, 200 juta gitu ya, 200 juta setiap bulan, ini secara besarannya aja gitu ya, kurang lebih katakanlah di bulan pertama 200 juta yang harus dibayarkan oleh manajemen Persib Bandung tidak dilakukan sebesar 200 juta, tapi hanya dibayarkan sekitar 93 jutaan. Ya, siapa yang tidak marah gitu ya. Lalu juga di bulan selanjutnya justru tidak dibayarkan sama sekali, malah dari manajemen Persib Bandung yang baru saat ini itu mereview, katanya wah ini apakah benar atau tidak gitu ya perjanjian manajemen lama dengan Robert Rene Albert, apa kita bisa review atau kita bisa periksa lagi, cek lagi ini benar nggak untuk deal-dealannya. Nah, inilah yang menjadikan masalah Daisuke Sato dan juga Robert Rene Albert ini bermasalah di sidang CAS gitu ya, yang mana Persib Bandung ya kena ban FIFA gitu ya teman-teman. Jadi intinya mah kalau kami ya harus ada audit untuk manajemen yang baru saat ini teman-teman. Bukan berarti tidak percaya, tapi ya kemana gitu uangnya gitu ya. Harusnya itu lancar-lancar aja kalau dibayarin kan. Kemarin juga begitu lancar mah nggak apa-apa. Ternyata sekarang kenapa minta tiba-tiba dihentikan pembayaran yang nggak full ini dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk masalah Robert Rene saat ini teman-teman, yang kami terima adalah
Untuk pembayaran Robert Rene Albert ini katanya ada beberapa deal-dealan, masalah pembayaran terakhirnya dilakukan di tahun 2025 gitu ya, 2025-2026 ini sebesar 3M teman-teman gitu ya. 3M ini ya sebagai penutup akhir daripada kontrak Robert Rene Albert. Nah, untuk masa 3M ini untuk pembayarannya itu katanya dikasih waktunya atau dikasih masanya 10 bulan. Jadi masing-masing per bulan itu harus dibayar sekian gitu. Ya beberapa M lah gitu ya. Ini ada di dokumennya yang sayangnya tidak bisa kita tampilkan teman-teman karena itu masih ranah privasi lah gitu ya. Jadi dari sekian bulan yang harus dibayarkan oleh manajemen Persib Bandung ini seharusnya itu bisa lancar saja, dan beberapa kali pun ya memang lancar pembayarannya, tapi ternyata di situ Robert Rene Albert mengungkap bahwa ya setelah saya ngobrol dengan Stanley Bernard katanya makanya ini ada kesalahan dalam pembayaran sisa kontrak katanya gitu ya. Makanya yang harusnya sebulannya 200 juta kenapa dipotong jadi 90 jutaan gitu. Nah, ini tanpa konfirmasi ke Robert Rene Albert dan lain sebagainya. Jadi ada peran manajemen baru juga yang saat ini ya kenapa gitu ya. Apakah memang kalau mau mereview, kalau alasannya saya tidak tahu, kami tidak tahu, ini ya itu salah besar karena kan Stanley Bernard masa nggak laporan juga ke manajemen gitu ya kan, ya pasti tahulah ekosistemnya pasti tahu gitu ya masalah ini. Namun ya inilah yang terjadi teman-teman, akhirnya Persib kena ban FIFA. Namun ya makanya di official statementnya untuk manajemen Persib Bandung saat ini memang mengatakan jangan khawatir karena ya sedang kita upayakan secepatnya, karena ya setelah dibayarkan untuk ban FIFA ini akan segera dicabut juga. Jadi tidak masalah, PSM pernah mengalami seperti ini, beberapa klub Liga 1 juga sama, dan itu akan segera hilang kalau memang sudah dibayarkan. Masalahnya Daisuke Sato kemarin masalahnya aja hampir 2 bulan gitu ya baru hilang bannya. Nah, apakah Persib Bandung dengan Robert Rene Albert ini akan 2 bulan lagi atau kaburu ACL 2? Ya kita nggak bisa mendaftarkan pemain-pemain baru gitu ya kalau masalah itunya. Jadi ya kumaha gitu ya teman-teman. Inilah yang harus teman-teman ketahui bahwa tidak bisa menyalahkan salah satu pihak, karena setelah kita lihat gitu ya dokumen, data dan faktanya dari tahun 2022 ya tidak sepenuhnya salah manajemen lama gitu ya. Manajemen lama mungkin salahnya tidak laporan ke bos-bosnya karena menjaga nama baik gitu ya. Tapi kalau manajemen yang sekarang ya kenapa mengotak-ngatik itunya? Apakah memang ada kesalahan dari manajemen lama atau ada hal-hal yang lainnya? Nah, ini yang mungkin teman-teman lebih bijaksana lagi saja, karena kita juga nggak bisa membeberkan semua fakta dan datanya karena itu masih ranah pribadi dan juga ya masih dalam ranah sengketa gitu ya. Jadi biar tidak melebar kemana-mana, alangkah baiknya kita percayakan saja kepada manajemen Persib Bandung untuk segera menyelesaikan kewajibannya pembayaran kepada Rene Albert. Jadi intinya adalah Rene Albert tidak salah gitu ya menuntut, karena haknya memang tidak diberikan oleh manajemen Persib Bandung. Nah, ya itulah intinya. Jadi jangan asal ngetik, jangan asal menghujat pihak-pihak tertentu ya teman-teman. Insya Allah nanti kita coba lanjutkan lagi, karena ini juga takutnya kita merembet kemana-mana sehingga tidak fokus gitu ya teman-teman. Baik, itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.